Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widiawati dengan NIM 2108 Tujuan kali ini saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Yamin Saputra. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Terapi Komplementer dalam Mengatasi ISPA pada Ibu yang memiliki balita di Dusun Setan, Desa Muhawarjo, Kelurahan Depok, Kabupaten Sleman. Agenda kali ini yang akan saya bahas adalah yang pertama itu judul jurnal, volume, dan halaman, penulis, reviewer, dan tanggal. Terus kemudian pendahuluan, rumusan masalah, variabel penelitian, metode penelitian, desain penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan kesenjangan. Nah, jurnal ini bervolume dan halaman, yaitu volume 11, nomor 2, halamannya 8 sampai 18. Tahun penerbitannya adalah tahun 2020. Nama penulisnya yang pertama yaitu Esther Ratnaningsih dan Nita Ipana Bengu. Reviewer saya sendiri, Widiawati. Tanggal reviewernya adalah tanggal Jumat 6 Oktober 2023. Baiklah, pendahuluannya adalah infeksi saluran pernapasan akut atau bisa disingkat dengan ISPA adalah semua penyakit saluran pernapasan atas atau bawah yang akut dan disebabkan oleh agen infeksi berupa virus, bakteri. Gejala yang ditimbulkan meliputi demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek, suara serak, dan dapat pula disertai dengan sesak napas atau kesulitan bernapas. Variabel penelitian ini jurnal ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas tentang ISPA dan variabel terikat itu tentang komplementer. Di jurnal ini menggunakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan variabel yang komplementer yang digunakan keluarga dalam mengatasi ISPA pada balita. Desain penelitiannya itu desain deskriptif dengan teknik pengambilan convention sampling. Nah, hasilnya itu hasil penelitian dari 12 responden menunjukkan sebanyak 8,1% responden menggunakan terapi komplementer saat balita mengalami ISPA. Dengan pemilihan terapi terbanyak adalah terapi pijat secara tunggal sebesar 25% dan secara kombinasi yaitu sebesar 73,1%. Cara penggunaan terapi komplementer tidak ada aturan yang pasti, hanya mengalami ISPA pada balita diberikan sesuai kebutuhan hingga kesembuhan. Mayoritas alasan menggunakan terapi komplementer adalah faktor turun-temurun dalam keluarga sebanyak 42,3. Yang diharapkan sebagai peneliti selanjutnya adalah menggunakan desain kualitatif untuk mengkaji lebih dari penggunaan terapi komplementer dalam mengatasi ISPA di masyarakat. Nah, kesimpulannya, mayoritas anggota keluarga memberikan terapi komplementer pada balita saat mengalami ISPA dengan presentasi 81,2%, dengan pemilihan terapi sebanyak atau terbanyak terapi pijat secara tunggal sebesar 25% dan secara kombinasi sebesar 73,1%. Cara penggunaan terapi tidak menggunakan aturan yang pasti. Ketika balita mengalami batuk pilek, keluarga akan memberikan sesuai dengan kebutuhan hingga balita sembuh. Alasan terbanyak responden menggunakan terapi komplementer untuk mengatasi ISPA adalah karena sudah menggunakan secara turun-temurun dalam keluarga sebanyak 42,3%. Kesenjangan jurnal penelitian ini adalah pada jurnal penelitian ini tidak menyebutkan jenis kelamin pada balita tersebut. Sekian, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.